Baik, terima kasih Pak Rizal Fahmi atas paparannya mengenai tanggal-tanggal penting yang harus teman-teman cermati dan jangan sampai terlewat tanggal-tanggal tersebut. Paparan terakhir yaitu dari Pak Sukisno akan menjelaskan tentang bagaimana cara pendaftaran online K3 2023 ini. Silahkan Pak Sukisno. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Hani, Pak Fajar, dan Pak Fahmi. Saya akan langsung to the point saja ke bagaimana cara mendaftar ya peserta K3, calon peserta K3 ke aplikasi Si KKK ya. Yang pertama, saya akan sosialisasi tentang pendaftaran K3, kemudian yang kedua tentang aplikasi survei K3. Nah, yang pertama tentang sosialisasi pendaftaran K3. Jadi untuk syarat pendaftaran online K3 itu yang pertama harus lunas tagihan K3 ya. Tagihan K3 untuk tahun ini Rp700.000, jadi harus lunas. Kemudian yang kedua, lunas semua tagihan di sistem informasi akademik. Di sini ada SPP, ada SKS ya, ada kemahasiswaan dan praktikum. Kemudian yang ketiga, mahasiswa semester 6 ke atas atau mahasiswa transfer. Jadi itu syarat pendaftaran online K3 ya, harus lunas semua pembayaran di sistem informasi akademik. Di sini ada alur pendaftaran online K3. Jadi yang pertama, peserta mengisi KRS kuliah K3. Kemudian yang kedua, peserta membayar biaya K3 yang sudah ada di aplikasi Sina. Kemudian setelah lunas, otomatis mahasiswa akan masuk ke portal Si KK ya. Setelah mahasiswa membayar lunas, otomatis datanya tertarik di sistem informasi kuliah kerja kemasyarakatan. Nah, selanjutnya silakan untuk mendaftar calon peserta K3. Nah, bagaimana langkah-langkah pendaftaran online K3? Jadi di sini kunjungi URL Si KKK Unis AC ID ya. Kemudian di sebelah kiri atas ada pendaftaran. Klik saja pendaftaran, kemudian inputkan name dan password ya. Ini name dan password adalah name username dan password yang digunakan untuk login ke Sina. Gitu. Nah, jika ada notif seperti ini ya, gagal login, itu biasanya mahasiswa belum bayar atau mungkin belum KRS, atau bisa juga mahasiswa yang selain angkatan 2020. Jadi yang sekarang kan angkatan 2020 yang untuk semester 6. Jadi untuk semester atas yang mungkin belum melaksanakan K3 bisa ikut, tetapi harus digeneritkan oleh tim IT. Nah, setelah menginputkan username dan password, nanti masuk ke halaman ubah password ya. Ini silakan mau diubah, kalau tidak ya silakan masukkan username dan password yang lama. Kemudian masuk ke menu utama. Nah, di sini menu utama silakan dilengkapi biodata peserta, kemudian ada syarat KKK dan bukti pendaftaran. Ada beberapa menu, silakan diklik saja. Yang pertama silakan diklik biodata peserta. Jadi silakan dilengkapi biodata calon peserta K3 ya, silakan dilengkapi sampai akhir, kemudian simpan biodata. Hasilnya seperti ini, penyimpanan berhasil. Setelah biodata peserta, masuk ke syarat K3. Jadi di sini syarat K3 yang pertama foto berwarna 3x4 ya, yang dijelaskan sebelumnya oleh Pak Fahmi. Nanti fotonya formal, karena nanti akan dipakai untuk sertifikat K3 ya, foto berwarna, kemudian KRS semester genap, foto ijazah. Jadi untuk file yang diupload sesuai dengan yang diminta oleh sistem. Ya, background hijau. Ya, background hijau ya, untuk foto tadi background hijau. Untuk di slide selanjutnya Pak, saya singgung nanti. Kemudian disimpan data. Setelah diupload, simpan data, nanti file tambahan berhasil diupload seperti yang ada di layar seperti ini. Setelah menginputkan biodata, disimpan, kemudian syaratnya sudah, masuk ke bukti pendaftaran. Jadi di bukti pendaftaran inilah nanti bisa mencetak bukti pendaftaran K3 kalau mau dicetak ya untuk persyaratan lainnya. Kalau enggak ya silahkan tidak usah dicetak. Hasil cetakannya seperti ini, hasil cetakan K3.
Kemudian kalau sudah daftar nanti calon peserta K3 nanti ada di portal halaman depan. Jadi bisa dicek di daftar peserta K3. Kemudian untuk logout silakan keluar ke sistem. Nah, di sini tentang tanya jawab. Nah, bagaimana SINA akademik dan SINA keuangan? Di sini tagihan dari K3 itu diambil dari KRS. Jadi untuk tagihan, jika tidak ada tagihan K3 berarti kemungkinan tidak ikut KRS ya. Jadi silakan hubungi TU atau mungkin akademik BAK karena ini urusannya dengan KRS ya. Kemudian bagaimana saya mendapatkan bukti pendaftaran? Bisa langsung cetak di portal SIKK atau login ke email, masuk ke email saat daftar, silakan di-download karena bukti pendaftaran juga otomatis masuk ke email. Kemudian apakah bisa daftar K3 online sebelum bayar? Jawabnya tidak bisa. Jadi semua tagihan di sistem informasi akademik harus statusnya lunas semua. Jadi selain K3, kemudian ada SPP, SKS itu harus lunas semua, baru bisa daftar K3. Apakah daftar K3 itu bisa melalui panitia? Jadi di sini satu pintu ya, untuk daftar K3 hanya menggunakan sistem informasi akademik SIKK. Kemudian tanpa upload apakah bisa? Jadi tanpa upload dokumen tidak bisa ya, harus melengkapi dokumen yang diminta, kemudian baru bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Nah, di sini untuk mahasiswa yang mengikuti K3 di tahun 2023 ini adalah angkatan 2020. Jadi untuk NIM selain 2020 nanti kondisional silakan menghubungi admin supportnya UPT PSTI ya tentang SIKK Unis ACID. Itulah paparan saya terkait dengan sistem informasi akademik. Kemudian saya langsung masuk ke survei desa, aplikasi survei desa. Di sini untuk aplikasi survei desa nanti masuk ke portal surveidesa.unis.ac.id. Kemudian untuk username dan password nanti akan diberikan kemudian oleh tim IT kepada DPL masing-masing. Setelah login ke dashboardnya survei desa, di sini ada menu daftar objek survei. Jadi di daftar objek survei ini tim DPL dan mahasiswa nanti bisa melihat rumah mana yang harus disurvei, kakak mana ya, kakak mana, kepala keluarga mana yang harus disurvei sesuai dengan data yang ada di daftar survei, yang ada di daftar objek survei. Jadi silakan menuju ke alamat tersebut. Bagaimana untuk menuju ke alamat tersebut? Silakan klik survei. Nanti ada identitas, kemudian silakan dilengkapi. Kemudian ada data kesehatan, silakan dilengkapi. Ada pendidikan, kemudian aset yang dimiliki, kemudian data-data yang harus diupload. Misalkan foto keseluruhan, kemudian foto atap, foto dinding, foto lantai, dan foto survei. Dan yang terakhir adalah set GPS. Ini untuk menentukan lokasi Anda survei, kemudian disimpan. Nah, bagaimana rekap survei itu dilihat? Ada di rekap hasil survei. Jadi data yang tadi sudah disurvei nanti bisa dilihat di rekap hasil survei dan bisa melihat foto-fotonya ada di menu rekap foto survei. Itu saja yang saya sampaikan tentang sosialisasi SIKK dan survei desa. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukisno. Sudah dijelaskan bagaimana pendaftaran online dan nanti ada website survei desa. Karena tadi yang sudah dijelaskan oleh 3 narasumber, kita adalah program berkelanjutan di mana fokus data yang diambil adalah di masing-masing wilayah ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Teguh, Pak Rizal Fahmi, Pak Sukisno atas paparannya dan atas waktunya.
Semoga apa yang disampaikan para narasumber kita ini bisa difahami dengan baik oleh seluruh peserta K3 UNIS tahun 2023. Saya Hani Hasanah selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.